Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sambungan minggu lalu. Hari ini tentang mendamaikan manusia dengan Allah. Sebelumnya kita mau baca firman Tuhan dulu ya. Kita buka Alkitab kita, Roma 5 ayat yang ke-10. Roma 5 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana Yesus mendamaikan kita dengan Allah lewat apa? Lewat karya penyalibannya. Demikian firman Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau angkat satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini, kami bersyukur buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau kami masih sehat, masih kuat untuk belajar sampai hari ini, semua karena kasih anugerah Tuhan. Tuhan, hari ini kami akan melanjutkan pembelajaran kami, yaitu tentang mendamaikan manusia dengan Allah. Kami akan belajar tentang karya penyaliban Tuhan, bagaimana Yesus yang rela dimatikan demi menebus dosa kami dan mendamaikan kami dengan Allah, sehingga kami boleh berjumpa dengan Allah kapanpun kami mau. Terima kasih buat perkenanan-Mu, berkati pembelajaran kami, hikmat-Mu turun bagi semua anak-anak kelas 5 yang ada di rumah. Biar mereka boleh menyerap apa yang kami pelajari hari ini, mereka boleh mengenal kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup mereka, dan mereka menghargai hidup mereka dan belajar menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak, kita akan masuk dalam pembelajaran kita. Sekarang kita masuk kepada subtema yang kedua, yaitu mendamaikan manusia dengan Allah. Di buku ada cerita, biar Teacher Melda bacakan. 2 juta bu, kata penjual di toko emas. Boleh kurang? Tawar Ibu Gebi sambil tersenyum. Sudah harga pas bu, penjaga toko bertahan. Selang beberapa waktu kalung emas itu berpindah tangan ke Ibu Gebi. Ia telah membeli kalung dengan harga 2 juta rupiah. Ibu Gebi senang dapat memiliki kalung yang indah. Uang senilai 2 juta yang diserahkan tadi menjadi tebusan, sehingga Ibu Gebi menjadi pemilik kalung tersebut. Cerita itu adalah gambaran bahwa ada harga yang harus kita bayarkan untuk menebus seseorang. Jadi sama seperti Ibu Gebi tadi, dia pengen beli emas. Kalau beli emas berarti kita harus menggunakan uang untuk menebus emas tersebut, sehingga emas itu menjadi milik kita. Dan suratnya juga ada. Diperdamaikan dengan Allah berarti terikat dengan Allah. Hidup damai menjadi milik Allah, menjadi budak atau hamba Allah. Seorang hamba harus menaati apapun perintah Allah, dan Allah berhak atas seluruh hidupnya, bahkan atas nyawanya. Semua dosa, utang akibat dosa telah lunas dibayarkan oleh Yesus Kristus. Tidak ada lagi sengketa antara manusia dan Allah. Yesus melunasi semuanya dengan sempurna. Penebusan manusia berdosa telah budak iblis itu pun dibayar lunas, sehingga manusia menjadi budaknya Allah. Jadi manusia ditebus oleh Allah dari perbudakannya iblis, udah dibayar lunas.
sehingga manusia sekarang menjadi budaknya Allah, menjadi hambanya Allah. Seorang budak wajib menaati semua keinginan dan perintah tuannya. Sama seperti Ibu Gebi yang beli emas tadi, kalau dia mau emas itu ada di tangannya, dia harus beli, dia harus bayar dengan uang 2 juta, sehingga emas itu dan suratnya diberikan kepadanya. Demikian juga hidup manusia, kita itu udah dibeli, udah ditebus oleh Tuhan Yesus lewat darah karya penyalipannya, darahnya tertumpah untuk menebus kita. Jadi kita sudah ditebus dari kegelapan yang tadinya mati binasa, sekarang tidak mati binasa, tapi kita beroleh hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Jadi kita udah dibayar lunas dengan darah Yesus dari kuasa kegelapan, dari tangannya iblis. Tadinya kita diperbudak, sekarang kita menjadi budaknya Tuhan, sekarang kita menjadi hambanya Tuhan. Jadi karena kita adalah hambanya Tuhan, kita wajib tunduk dan taat kepada yang punya kita. Sama tadi kayak Ibu Gebi beli emas, jadi emas itu jadi miliknya, suka-sukanya emas itu mau diapain. Demikian juga hidup kita ada di tangan Tuhan. Terserah Tuhan kita mau diapain ya. Jadi kita harus belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus belajar tunduk kepada Tuhan, karena Tuhan adalah pemilik kita. Kita nggak boleh bilang, nggak mau. Kita nggak boleh bilang, aku nggak suka Tuhan, nggak mau melakukan ini, nggak mau melakukan itu. Nggak bisa. Kenapa? Kita ini adalah punyanya Tuhan, pemiliknya. Tuhan adalah pemilik hidup kita. Jadi kita harus taat dan dengar-dengaran kepada Dia. Firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 10, tadi teacher sudah baca, sebab jikalau kita ketika masih perlu diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi kematian Yesus memperdamaikan manusia dengan Allah, memperdamaikan kita, sehingga kita boleh berjumpa dengan Tuhan kapanpun kita mau. Kita bisa ketuk-ketuk rumah Tuhan lewat apa? Lewat doa. Kita datang sewaktu-waktu ngobrol sama Tuhan. Kenapa? Karena sudah diperdamaikan lewat karya penyalipan Yesus dalam hidup kita. Manusia yang sudah diperdamaikan dengan Allah tidak akan menanggung hukuman akibat dosa. Penebusan yang dikerjakan Yesus sudah mengambil alih semua itu. Semua hukuman ditanggungkan kepada Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus rela disalibkan demi menebus dosa kita. Dosa-dosa kita itu sudah ditanggungkan kepada Yesus ketika ada di kayu salib. Jadi pengorbanan Yesus itu begitu besar dalam hidup kita. Dia rela disalibkan, dicambuk, darahnya tertumpah, badannya, kulit, dagingnya tercabik-cabik gitu ya. Demi siapa? Demi teacher dan anak-anak semuanya. Jadi kita harus menghargai karya penyalipan Tuhan. Kalau ditanya siapa yang mendamaikan manusia dengan Allah? Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana cara mendamaikannya? Lewat karya penyalipan. Sekarang kita masuk topik imam yang agung. Dalam perjanjian lama, seorang imam bertugas mewakili umat Allah. Ia terlebih dahulu harus dikuduskan. Lalu sesuai tata cara yang ditetapkan Allah, imam melaksanakan upacara atas nama umat. Imam itu akan mengorbankan seekor domba sebagai tebusan. Jadi itu adalah tugasnya imam dalam tata cara ibadah. Dia yang mempersiapkan segala sesuatu, persiapan upacara dalam ibadah. Setelah upacara selesai, Allah telah menyatakan pengampunan. Barulah umat dianggap bersih dan kudus. Setiap kali melakukan dosa, umat Allah harus memberi kurban. Semua hubungan dengan Allah diikat dengan kurban yang diberikan sebagai tebusan. Jadi umat Allah harus memberi kurban setiap kali melakukan kesalahan. Tapi Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya, dibayar lunas. Tugas kita apa? Berarti kita nggak boleh lagi melakukan dosa. Karena kita masih di dunia, kalau melakukan dosa yang kita lakukan apa? Harus datang kepada Tuhan minta ampun supaya dibasuh lagi, supaya dibersihkan lagi, dikuduskan lagi ya. Kurbannya siapa? Yang telah dikurbankan untuk kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak hanya menjadi kurban tebusan. Yesus Kristus sendirilah imamnya. Jadi Yesus juga bukan hanya sebagai pendamai kita dengan Allah, tetapi dia juga sebagai imam ya. Yesus Kristus sendirilah imamnya yang menjadi kurban. Yesus menjadi imam yang agung. Ia mencurahkan darahnya sendiri ke atas mezbah perdamaian.
Jadi darahnya itu menjadi kurban sehingga kita boleh berdamai dengan Allah, kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Ia sendiri yang berdiri di hadapan Allah untuk seluruh manusia. Yesus tidak perlu menguduskan diri karena ia maha kudus. Tuhan kita itu Tuhan yang kudus. Jadi dia nggak perlu menguduskan dirinya lagi. Ia tidak memerlukan tebusan lain. Ia juga yang menjadi kurban pendamaian itu. Apa yang dilakukan Yesus sempurna, cukup sekali dan sudah sempurna semua tebusan dan pendamaian yang dia lakukan. Jadi yang dapat menebus kita adalah orang yang kudus, tak bercacat celah, hanya Yesus. Jadi Yesuslah kurban itu yang rela dikurbankan demi menebus dosa kita semuanya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Lewat kurban yang satu itu kita seluruh manusia diselamatkan. Siapa kurban itu? Kurban itu adalah Yesus sendiri. Jadi hari ini kita belajar mengetahui ternyata yang mendamaikan manusia dengan Allah adalah Tuhan Yesus Kristus lewat karya penyalipannya. Dia juga bisa disebut sebagai Imam Agung. Kenapa? Karena dia adalah Imam Agung, ia adalah kurban yang telah menebus dosa manusia, yang rela menjadi kurban demi keselamatan kita semuanya. Paham semuanya ya? Pembelajaran kita untuk bab ini selesai sampai di sini. Minggu depan kita akan belajar tentang cara hidup orang benar. Setelah kita ditebus, kita akan belajar bagaimana sih cara hidup orang yang benar. Kita akan lanjutkan pelajaran ini minggu depan. Untuk tugasnya nanti anak-anak semuanya, teacher minta merangkum pembelajaran mulai dari halaman 53 ya sampai halaman 55. Teacher mau diringkas, ambil poin-poin penting, minimal 1 halaman teacher Melda minta supaya ujian nanti kamu gampang mengingatnya ya. Jadikan 1 halaman. Ringkasannya boleh lebih, tulisannya bagus, catat di buku latihan. Teacher Melda nggak mau ya, nggak penuh, harus 1 halaman minimal, kalau bisa lebih. Oke. Selesai pembelajaran kita, tugas-tugas minggu lalu jangan lupa yang belum, masih Teacher Melda masih nunggu. Pembelajaran kita akan mengakhiri belajar kita hari ini, kita mau berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah selesai belajar. Terima kasih buat pembelajaran hari ini yang mengajarkan kami banyak hal, betapa besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kau mengorbankan anakmu yang tunggal supaya setiap kami tidak binasa tapi meroleh hidup yang kekal. Berkati kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang kuat, sehingga pelajaran yang kami pelajari hari ini Tuhan kami berdoa biar Tuhan materaikan dalam hati dan pikiran semua anak-anak yang di rumah, sehingga ketika mereka besar nanti mereka tetap ingat apa yang mereka pelajari tentang Tuhan dan mereka boleh aplikasikan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua mereka, usaha pekerjaan bisnis apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Kalau ada yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.